Halo historian, peperangan selalu terjadi dalam sejarah umat manusia. Dalam peperangan tidak melulu terjadi secara seimbang, tetapi seringkali terjadi perbedaan kekuatan. Perbedaan kekuatan ini mendorong munculnya strategi dalam rangka mengalahkan lawan. Beberapa strategi dalam perang menarik untuk disimak. Salah satunya peperangan di era Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar. Kaum muslim menggunakan strategi asimetris, di mana kekuatan pasukannya hanya berjumlah 300 orang melawan 1.000 pasukan Quraisy. Di antara strateginya adalah dengan menguasai sumber daya air di daerah Badar yang menjadi wilayah pertempuran. Strategi asimetris lainnya adalah perang psikologis. Melalui perang tanding, kaum muslim berhasil melumpuhkan beberapa pasukan handal kaum Quraisy. Hal ini merontokkan mental berperang kaum Quraisy. Perang psikis lainnya adalah dengan berhasil menumbangkan pimpinan paling berpengaruh dari kaum Quraisy, Abu Jahal. Hasil akhir dari Perang Badar, kaum muslim menang dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dari lawannya. Perang tidak hanya soal berapa banyak pasukan, tetapi mengenai strategi dan upaya mengacaukan mentalitas lawan. Selepas kekalahan kaum Quraisy dari Perang Badar ini, beberapa tokoh merencanakan untuk melakukan pembalasan terhadap kekalahan kaum Quraisy. Setiba di Mekah, kaum Quraisy mengumpulkan tokoh-tokoh penting dan membangkitkan semangat kaum kafir Quraisy untuk membalas dendam. Upaya balas dendam ini dengan menyiapkan 3.000 pasukan yang nantinya akan berperang di Perang Uhud. Mendengar rencana pembalasan ini, kaum muslim kemudian melakukan musyawarah. Terdapat dua suara. Yang satu menginginkan tetap berperang, yang satu lagi tidak mau berperang karena mereka adalah kaum munafik. Dan akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berperang di Perang Uhud ini dengan tanda menggunakan baju zirohnya. 1.000 pasukan Quraisy berangkat menuju Bukit Uhud untuk melawan kaum Quraisy, dan diantaranya terdapat sahabat yang belia. Sahabat yang belia ini masih berumur 14 tahun dan memiliki keahlian sebagai pemanah. Di dalam perjalanan, beberapa tokoh kaum munafik berusaha menghasut supaya tidak jadi ikut berperang, dan akhirnya pasukan muslim berkurang menjadi 700 setelah berhasil dihasut. Dengan kekuatan yang ada, pasukan muslim tetap berangkat. Sesampainya di Uhud, Rasulullah langsung membagi-bagi dan pasukan berkuda serta memanah langsung ditempatkan pada posisinya untuk bersiaga. Pada akhirnya, siapa yang menang peperangan ini?